perawatan Ciputat ya. Kali ini pijat perawatan Ciputat saya ada di Nyalindung, dekat pom bensin. Itu pom bensinnya saudara. Saya nggak bisa ke sana, soalnya takut dikutruk. Nah, itu yang mau jalur ke Nagrek saudara. Yang itu mau jalur ke Cicalengka. Coba lihat kemarin. Ya. Nah di sini juga bisa sambil kalau misalkan mau jalur ke sana ke Nagrek bisa istirahat juga di sini di pom bensin sambil kopi. Nah di sini ada simpang kopi. Nah ini saudara. Nah ini kopinya. Nah kalau mau beli cilok juga bisa di sini di tempat saya. Nah kali ini pijat perawatan Ciputat ya. Mau Maris? Ya. Iya kameranya? Ya. Oh nah. Kali ini pijat perawatan Ciputat ya akan berbagi tips seputar pijat juga untuk yang mengatasi gimana sih cara rahang kita yang kena stroke itu kan suka begini ya. Nah, suka mencong atau bengok ya. Nah, kita gimana sih cara untuk mengatasinya? Bisa dilakukan di rumah juga ya. Jangan di skip, ikuti terus pijat perawatan Ciputat ya. Jangan lupa di subscribe and like and share and give. Ayo. Ini kayaknya ini kan suasananya panas sekali ya, hampir setengah 12 ini. Nah kita cari tempat teduh ternyata di sini ya, di lokasi Maris. Nah biasa yang kalau mau beli istirahat di sini ada cilok, ada kopi, bisa nyantai lah dengan Alfamart, pom bensin Nyalindung ya. Nah saudara. Nah kali ini pijat perawatan Ciputat ya akan membagi tips tentang seputar pijat juga ya. Ini untuk yang mengalami stroke, yang kan biasanya stroke kalau yang terjadi suka begini ya, suka begini tuh apa namanya bengong mencong ya. Suka begini tuh. Suka gitu kan. Cara mengatasinya bisa dilakukan di rumah juga ya dengan seperti ini. Nah kita mulai saja ya. Gak usah lama-lama, ini jangan di skip ya, biar ini kelihatan jelas juga, bisa dilakukan di rumah ya. Nah misalkan suka ini, misalkan bagian sini yang bengkok, yang mencongnya yang kanan aja ya. Nah supaya bisa gini, yang ini ya, yang begini ya. Begini. Jadi kalau yang harus dipijat itu jangan dulu langsung bagian yang sakit yang ini, karena kalau yang bagian begini memang dari berat ya, tapi kan ada saluran apa namanya engsel bagian sini. Nah kita pertama yang dilakukan pijit dulu inilah supaya netral, kan biasanya agak pusing. Ini yang suka biasa dilakukan saya, ini teknik pijat perawatan Ciputat ya. Nah ini kan macam-macam teknik itu, tapi kalau ini khusus pijat perawatan Ciputat ya. Kita lakukan di sini juga ya. Ini untuk penetralan supaya kepalanya tidak pusing juga gitunya di sini. Nggak usah kenceng-kenceng ya, karena sedikit juga ya berpengaruh sekali untuk yang bagian. Nah ini bagian supaya tidak pusing ya di sini. Di sini juga kalau ini untuk kepala sih. Nah kalau saya biasanya ke kepala dulu supaya ringan, enteng. Nah nanti setelah enteng kepalanya ya kan ini nah ini untuk menjaga supaya tidak bergeser, lalu ke sini ya. Nah ke sini lenturkan ya saudara ya, di sini pijat perlahan, jangan sampai keras-keras. Nah ini ya pijit sini, kalau bila perlu juga ini juga ya, ini supaya pegal-pegal yang bagian sini kasihan ya. Nah jadi untuk penetraan juga di sini juga bisa ya, supaya untuk mengendorkan urat-urat supaya ke sini. Nah nanti setelah sini ya. Nah kalau kita udah bagian sini kayaknya udah ini enak bagian untuk orang yang sebelumnya, ini juga enak untuk orang sebelumnya. Nah kita di sini mulai untuk pelenturannya lagi ya. Nah ini kalau mau dua-duanya juga di sini nggak apa-apa ini. Nah tapi nanti kalau udah mau dibenarkan di sini ya saudara, kan ini sukanya begini, ini menggeser biasanya sendi tulang ini agak menggeser seperti ini ya saudara ya. Nah jadi kita ini press di sini, ini ditahan ya. Nah kita lakukan pijat, jangan terlalu keras ya saudara. Nanti setelah lentur juga biasanya si tulang si yang mencong bengok itu
agak sedikit begini. Nah, nanti lakukan mungkin berulang-ulang ya. Ini mungkin tidak cukup ada satu kali ya. Kalau saya biasanya tidak ada satu kali, cuma butuh proses ya. Nah, setelah nanti ke sini, nah ini udah kelihatan kita mijit ini kayak merata ya. Udah kayaknya. Nah, kita nanti masukkan engsel sini. Ini kan ada engsel di sini. Nah, ini kayaknya ini. Nah, itu kan yang di sini ya. Nah, kita lakukan ini. Aduh, tangan sayanya cedera, saudara. Bekas ini jatuh ya tuh. Tangan saya juga gini. Kalau tidak dibenarkan bisa cedera seperti ini juga ya. Nah, kita gunakan 3 jari ya. Ini untuk pengepresan bagian sini. Nah, ini. Nah, 3 jari sini. Kepres. Jadi si rahang, si tulang yang menggeser itu, yang menggeser ini bisa kembali seperti ini. Nah, contohnya begini. Mari, aduh. Ini namanya mau ini ya, saudara. Nah, tapi ini harus ditahan, saudara. Nah, ini. Nah, lakukan kita. Nah, ini untuk memasukkannya, pijat perlahan ya. Nah, ini. Nah, bagian sini pijit. Nanti juga masuk ya, saudara ya. Nah, kalau kita udah kayaknya yakin udah masuk, nanti juga masuk sendiri ya. Nah, ini bagian sini udah masuk, nanti juga akan normal lah, pulih kembali normal seperti ini. Jadi nggak seperti bengkok asalnya begini ya. Jadi sedikit, nanti sedikit. Misalnya ini yang pernah saya lakukan. Nah, kalau kemarin lihat di video yang setruk itu ya, mungkin agak videonya itu kepotong, saudara, jadi kurang jelas gitu. Nah, gitu ya. Ini bisa dilakukan di rumah juga. Nah, ini untuk pengepresan juga supaya merata ya. Nah, ini. Nah, nanti juga kalau ininya udah, si engselnya ini kembali normal, kembali ke semula, nanti tidak akan bengkok lagi seperti ini ya. Nah, itu ya, saudara. Kita dapat pasti ya. Semoga info ini, tips ini bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan ya. Ini bisa dilakukan di rumah. Nanti ikuti terus channel Pijat Perawatan Ciputat ya. Jangan lupa di like and subscribe and comment and share and kill supaya berkembang dan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, mungkin sekian dulu ya. Nanti berulang lagi. Nanti ada olahraganya juga ya, supaya rahangnya kembali normal seperti semula ya. Itu tips Ciputat dari Pijat Perawatan Ciputat ya. Sekian dulu ya, segitu. Sampai bertemu lagi jalan-jalan bersama Ciputatnya. Dadah, bener kita kamera tak diem mah. Kan diem mah, salah ikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.